Servin untuk audit ya. Mungkin sudah banyak kali ya yang disampaikan Pak Servin. Aduh, harus muncul di sini juga ya. Kita mau pakai TV atau mau pakai apa nih? Pakai TV aja. Sebentar yang di zoom ya. Ini lagi ngonek ke TV nih. Gak tahu TV-nya nyala apa belum? Nggak mau di share screen. Nggak mau itu ya? Ini anu layarnya deh. Oh, itu nyalakannya manual juga ya?
Saya emang agak kabur ya gambarnya ya. Oke, cukup segitu. Masih. Absen. Saya tulis dulu. Atau nanti aja deh. Nanti aja nggak apa-apa. Absen aja dulu. Oke, kita mulai ya. Eh, Audit lingkungan. Mungkin sudah banyak yang disampaikan Pak Servin, gitu ya. Atau Anda pernah ketemu saya di kuliah? Oh, Anda. Oh, Anda ya. Oke. Iya tuh gimana? Kapan itunya? Katanya mau diajari artis. Anda siapin materinya dulu, baru diajarin. Kalau nggak ada materinya ya percuma. Apa yang mau dibahas? Ya, coba hari Sabtu nanti ya. Sabtu. Yang mau belajar, yang mau bikin itu. Oke, kita ngobrol audit dulu. Eh, jadi, prinsipnya audit itu ngapain? Aktivitas apa sih? Apa yang mau dicari dari audit itu? Memeriksa, ya, memeriksa. Nah, setelah diperiksa terus ngapain? Di 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 apa? Cuk, nggak dengar saya. Di diperiksa. Lalu kemudian didokumentasikan lalu diperbaiki. Jadi fungsi audit itu untuk fungsinya untuk apa sih? Fungsi audit itu mengevaluasi lalu ending-endingnya adalah untuk perbaikan. Jadi prinsipnya gitu ya. Jadi audit itu prinsipnya adalah sebetulnya adalah sebuah tindakan evaluasi. Tindakan evaluasi. Yang hasilnya nanti akan digunakan untuk perbaikan, untuk improvement. Jadi gitu ya. Nah, jika begitu, tapi caranya dengan apa? Dengan melakukan pemeriksaan. Jadi, sebetulnya kegiatan audit itu dalam tanda kutip tidak kegiatan untuk mencari kesalahan gitu ya. Meskipun meskipun Anda kan diajari oh nanti ada finding, ada temuan yang harus dituliskan dan harus dilaporkan gitu ya. Kalau di audit ya. Tetapi sebetulnya kegiatan audit itu tidak mencari kesalahan kan? Kegiatan audit itu adalah mencari kesesuaian. Meskipun meskipun nanti di situ tuh ada laporan ketidaksesuaian yang disebut sebagai finding atau temuan. Gitu ya. Jadi laporan audit itu utuh, utuh. Ini sesuai, ini tidak sesuai. Ini sesuai, ini tidak sesuai. Yang jadi kok banyak itu ketika itu yang tidak sesuai. Lalu fungsi audit ini tadi kan mengevaluasi. Artinya yang tidak sesuai itu harus dicari akar permasalahannya itu sebetulnya di mana. Jadi kita tidak bisa membuat sebuah temuan atau finding itu tanpa dasarnya. Kan namanya ketidaksesuaian tadi ya. Temuan itu adalah ketidaksesuaian. Kalau kita ketidaksesuaian, itu tidak sesuai dengan apa? Misalnya, Anda naik motor di jalan, di lampu merah, nggak pakai helm, lalu Anda ditangkap polisi, ditilang. Kira-kira Anda tahu nggak Anda melanggar peraturan nomor berapa, pasal berapa? Tahu nggak?
Dan pernah nggak dikasih tahu, Anda melanggar ini pasal sekian, ayat sekian, yang berbunyi ini gitu, pernah nggak? Nggak pernah. Atau jangan-jangan nggak pernah ditilang kalian? Hah? Hah? Pernah nggak begitu? Nah, itu tidak terjadi. Misalnya Anda ini saya bilang karena Anda ini melanggar bla 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 bla. Begitu juga ketika Anda melakukan audit. Ketidaksesuaiannya adalah ini gitu ya. Ini tidak sesuai dengan apa? Tidak sesuai dengan yang namanya kalau Anda ngaudit apa? Kalau ngaudit sistem manajemen lingkungan misalnya ya, tidak sesuai dengan standar standar ISO 14001 misalnya gitu ya. Elemen berapa, klausul berapa disebutkan di situ. Atau Anda misalnya sedang mengaudit tentang anggaplah pencemaran udara gitu ya. Oh, ini tidak sesuai dengan misalnya peraturan pemerintah nomor sekian, misalnya PP 22 tahun 2001 gitu ya, lampiran sekian. Lalu kemudian di situ dituliskan tidak sesuai bahwa seharusnya itu begini, Anda begini. Nah, dengan begitu maka nanti akan ketahuan sebetulnya akar permasalahannya di mana dan bagaimana cara menanganinya. Jadi seorang auditor itu harus bisa memberikan saran. Anda itu tidak sesuai dengan ini loh. Salahnya itu di sini, lalu kemudian caranya itu begini. Jadi nanti kemarin udah diajari bikin PTK, bikin laporan ketidaksesuaian. Ya, nanti coba kita belum ya. Makanya nanti di PTK itu harus ada yang namanya temuannya apa, penyebabnya apa, lalu tindak lanjutnya seperti apa, nanti verifikasinya seperti apa gitu. Jadi harus ada 4 tahap itu. Ketidaksesuaiannya apa, gitu ya. Lalu kemudian ini tidak sesuai dengan apa? Seorang auditor itu tidak boleh membuat, misalnya Anda bikin temuan itu begini, eh, misalnya eh, telah terjadi pencemaran lingkungan, gitu ya. Temuannya gitu, titik. Maka ini akan jadi bias. Yang mana yang terjadi pencemaran lingkungan misalnya, bagian mana, dan itu melanggar peraturan atau standar atau SOP yang mana. Oke, gini, ketika kita mengaudit itu, kita kan harus, kemarin mungkin sudah diajari ya, yang awalnya itu harus ada ruang lingkupnya dulu. Oke, sambil jalan deh itunya deh. Ya. Oke, prinsipnya audit itu adalah alat manajemen untuk mengevaluasi. Oke, jadi jangan pernah melakukan audit itu mencari kesalahan. Kita cari dulu, masa aku ngaudit 2 hari kok nggak ada temuan? Cari dulu, mana yang salah. Nanti kalau yang disalah-salahkan misalnya gitu ya. Tidak, mengaudit itu dia itu. Audit itu adalah mengevaluasi. Prinsipnya itu adalah evaluasi. Prinsipnya evaluasi ya. Apakah segala aktivitas sudah dijalankan seperti yang dikehendaki? Nah, biasanya kalau melakukan aktivitas seperti yang dikehendaki, itu kan dituangkan dalam sebuah dokumen. Misalnya, Anda udah belajar XML ya? Sudah. Nah, di XML itu kan gitu kan ya. Ini ada standar ISO, gitu kan? Lalu ada elemen-elemennya, elemen-elemen standar yang itu harus diterapkan oleh sebuah organisasi jika dia akan menerapkan sistem manajemen lingkungan di lingkungan kerjanya, gitu ya. Paham ya maksud saya? Kalau mau ISO, ya Anda harus terapkan ini, gitu. Nah, ketika mengauditnya gimana? Referensi kita di mana sih ketika akan melakukan audit sistem manajemen lingkungan? Referensinya adalah satu standar, ya, standar ISO 14001. Lalu yang kedua apa? Dokumen
sistem manajemen lingkungan. Kan kalau di sistem manajemen lingkungan itu kan membuat apa? Masih ingat nggak? Kapan sih ngambilnya? Semester kemarin? Hah? Eh, kapan ngambilnya? Setahun yang lalu? 2 tahun yang lalu? Online ya? Siapa dosennya? Saya. Berarti saya perlu evaluasi nilai ya? Setelah ditanya, selisih setahun lupa semua. Kalau kemarin Anda belajar itu kan harus membuat yang pertama manual sistem manajemen lingkungan. Ada beberapa mata kuliah yang memang Anda harus kuasai ya. Ini pesan saya. Ada beberapa mata kuliah itu yang kadang-kadang ini nanti jadi ini, apa ya, jadi sandu gimana ya? Ada mahasiswa itu kerja, lalu gitu. Setelah kerja, dia masuk kerja berapa bulan, nelpon saya, Pak, saya itu bekerja, Pak, saya di bidang, saya itu disuruh handle sistem manajemen lingkungan di perusahaan ini gitu. Terus ya itu udah dulu itu saya kuliahnya ya nggak anu lah Pak, saya nggak terlalu perhatiin, setengah-setengah gitu. Nah sekarang saya bingungan Pak. Terus jadi harus bagaimana katanya. Terus ya gimana Pak ya saya belajarnya gitu. Ya saya bilang ya kamu ke kampus lagi kuliah sama saya kalau gitu. Lalu terus gimana caranya? Nggak ada jalan. Anda udah kerja. Ya itu gimana? Saya kesulitan nih di sini saya untuk handle itu yang diajarkan bapak dulu saya nggak terlalu. Nah ya sudah. Kamu sini lagi untuk belajar kalau bisa. Kalau nggak bisa, waktu itu nggak bisa ditarik kembali. Nah, gitu ya. Ada beberapa mahasiswa tuh gitu. Maksudnya mungkin minta diajari privat gitu, tapi ya kan nggak bisa. Nggak bisa. Waktunya, saya waktunya nggak bisa, mungkin dia juga, ya nggak mungkin kalau saya privat begitu. Nggak ada waktu gitu ya. Ada beberapa yang harus ada ini ya. Jangan sampai nanti ketika Anda masuk kerja di swasta dan ketemu dengan sistem manajemen hampir semua hampir semua perusahaan itu pasti SMR. Coba cek. Pasti dia ISO 14000 bersertifikat ISO 14001. Lalu pertanyaannya, siapa yang menghandle itu? Siapa yang menghandle? Ya pasti anak TL kan? Nggak mungkin yang handle ISO itu anak MIPA atau nggak mungkin. Pasti sistem manajemen pasti diserahkan pada apa? Itu menjadi core bisnisnya orang anak TL pasti. Quality improvement itu pasti teknik lingkungan gitu. Nah, pasti ketemu. Anda pasti ketemu. Apakah nanti Anda mau menghandle atau part bagian daripada itu? Enggak, pasti akan ketemu gitu ya. Yang namanya pertama kemarin kan manual sistem manajemen lingkungan atau pedoman sistem manajemen lingkungan. Lalu ada SOP, prosedur. Lalu ada instruksi kerja dan sebagainya. Nah, kalau di SML itu kan dokumen yang harus jadi pegangan ketika mengaudit itu satu standar sistem manajemen lingkungan. Lalu kemudian manual itu SOP sama instruksi kerja. Ada 4 yang dijadikan panduan untuk melakukan audit. Jadi apa yang Anda audit itu yang 4 ini yang Anda audit. Plus nanti ketika Anda site tour. Jadi Anda ngecek ke lapangan. Audit itu ada yang audit dokumen, ada audit lapangan kan? Ya. Jadi dua. Ada yang sifatnya audit dokumen, ada yang lapangan. Lapangan ini untuk satu prinsipnya untuk mengkonfrontir apakah yang di dokumen ini sama dengan yang ada di lapangan. Misalnya di sistem manajemen lingkungan itu kan ada program manajemen lingkungan. Ternyata Anda mengaudit program manajemen itu ada, oh ini ada pembangunan oil trap gitu ya untuk menangani dampak, menangani aspek ini gitu. Lalu kemudian dari hasil evaluasinya udah efektif untuk menurunkan misalnya kadar minyak dan lemak dari ceceran apa gitu ya. Nah ini bisa jadi ini itu cross checknya ketika site out gitu ya. Jadi bener nggak sih sebenarnya di lapangan kalau di dokumen sih oke banget di lapangan gimana? Lalu kemudian
di audit lapangan itu untuk mengevaluasi bagaimana kondisi real ketika itu disesuaikan dengan sebuah SOP dan regulasi, gitu ya, kondisi realnya. Oke, kita lanjut ya. Jadi sebetulnya ketika Anda mau audit, Anda itu lingkupnya mau audit apa dulu, itu yang penting. Itu yang penting. Oke, saya mau audit. Saya itu mau audit apa sih? Sistem manajemen lingkungan. Kalau kita itu audit lingkungan sama sistem manajemen lingkungan. Dua itu biasanya yang dilakukan terkait dengan lingkungan. Nah, kemarin mungkin Pak Servin sudah jelasin yang namanya audit lingkungan ya. Audit yang dilakukan oleh pemerintah itu. Udah ya? Ya. Audit lingkungan itu bisa biasanya pemerintah melakukan audit lingkungan itu ketika dilakukan sebuah pemaksaan atau terjadi kasus di situ. Terjadi kasus. Misalnya tiba-tiba di situ tuh ada pencemaran sungai yang hebat gitu ya, yang diduga itu dilakukan oleh sebuah perusahaan misalnya gitu ya. Lalu kemudian pemerintah itu melakukan audit lingkungan. Audit itu paksaan, paksaan. Atau perusahaan itu tidak mempunyai legal formal yang cukup. Misalnya ada perusahaan yang tidak punya AMDAL, tapi dia udah beroperasi. Terus nyusun apa? Ada perusahaan yang sudah beroperasi, lalu ternyata dia tidak punya dokumen AMDAL-nya, atau kalau PL nggak punya, doklingnya. Harus nyusun dokumen apa kira-kira? Ada yang tahu nggak? Apa? Ya, cuma ada yang tahu nggak? Jika ada perusahaan, itu kan melanggar kan? Melanggar nggak? Melanggar kan? Jika ada perusahaan, dia udah berjalan kegiatannya, tetapi belum punya dokumen AMDAL maupun UKLUPL maupun SPPL. Apa yang harus dia buat dokumennya? Ada yang tahu? Cari di Google coba. Apa jawaban Google? Menyesatkan nggak kira-kira? Ada perusahaan, dia udah berjalan sekian tahun. Ternyata dia nggak punya dokumen lingkungan. Apakah itu AMDAL, UKLUPL maupun SPPL. Jadi, apa yang harus dia buat? Oke, ada kata DPLH. Terus DE DELH. DELH itu apa? Dokumen? Enggak, singkatannya. DELH itu adalah dokumen evaluasi. Oke, kalau DPLH? Dokumen pengelolaan, Pak. Jadi ada dua ya. Nah, DELH dan DPLH itu bisa dilakukan ketika sudah ada hasil audit lingkungan. Jadi ada paksaan pemerintah di situ. Jadi perusahaan ini diaudit dulu oleh pemerintah, audit lingkungan dulu. Setelah diaudit, kesimpulannya apa jadinya? You bikin dokling. Apakah itu DELH atau DPLH? DELH itu adalah setara dengan AMDAL, tapi bagi rencana usaha kegiatan yang sudah berjalan. Lalu DPLH itu setara dengan UKL UPL. Gitu ya. Jadi audit lingkungan itu biasanya dilakukan untuk kasus-kasus yang tertentu seperti itu. Ada kasus pencemaran. Ini kok dia ini buang limbah ke sungai terus nih.
gitu ya. Akhirnya pemerintah ngasih paksaan, you harus diaudit lingkungan. Nah, kalau sudah begitu, apakah lalu kemudian ada satu lagi kan ya, audit itu konteksnya itu audit lingkungan terkait performance. Yang satu lagi, biasanya kalau audit lingkungan itu satu, dia itu sebuah paksaan. Meskipun dia itu tidak mandatori, periodik. Jadi boleh organisasi atau perusahaan itu melakukan audit lingkungan gitu ya, meskipun tidak ada kasus secara periodik. Tapi ini suka rela. Oke. Tapi yang satu tadi, ketika dia menjadi sebuah paksaan, maka ini ya mau tidak mau namanya juga paksaan. Makanya ketika organisasi perusahaan itu akan dilakukan audit lingkungan, itu konteksnya sudah negatif. Pasti ada something wrong di situ, makanya dilakukan audit lingkungan. Itu ya. Ini yang pertama. Lalu yang kedua ada audit yang sistem manajemen lingkungan. Yang ini adalah sukarela, voluntary ini. Ini sukarela. Pemerintah tidak pernah mewajibkan organisasi atau perusahaan itu untuk melakukan audit SML misalnya. Tidak ada. Di peraturan perundang-undangan tidak ada. Bilang bahwa Anda harus melakukan audit lingkungan dalam lingkup sistem manajemen lingkungan. Ya. Syarat ini hanya audit SML ini adalah sebuah syarat dalam sebuah lingkup sistem manajemen lingkungan yang menjadi persyaratan dalam sebuah proper ketika mau ke hijau. Itu doang. Anda mau hijau, SML-mu mana? Oh, ini SML saya. Gitu ya. Sudah ada nih semuanya. Nah, terus auditnya mana? Gitu aja. Bagian dari sebuah SML yang menjadi persyaratan untuk proper ketika dia mau ke hijau. Oke, konteksnya jadi berbeda ya. Atau SML ini memang akan menjadi wajib ketika itu disesuaikan dengan sebuah elemen sistem. Kalau di sistem manajemen, kalau di elemen sistemnya, di standar ISO 14001, dilihat di elemen sistemnya itu diwajibkan untuk melakukan audit lingkungan, konteksnya SML ya, audit sistem manajemen lingkungan secara periodik, itu wajib hukumnya, ketika disesuaikan dengan standar. Paham maksudnya ya? Paham nggak? Gini. Ini konteksnya tadi kan udah, yang audit lingkungan udah ya. Konteksnya bahwa itu paksaan pemerintah gitu. Kalau paksaan mau nggak mau, suka nggak suka, you harus mau audit lingkungan. Lalu yang kedua, audit lingkungan itu bisa dilakukan periodikal, sukarela oleh perusahaan. Boleh. Pak, saya tolong diaudit dong. Audit lingkungan dong. Boleh. Sukarela secara periodik. Oke, audit lingkungan clear ya. Lalu ada audit sistem manajemen lingkungan yang ISO 14001. Mengaudit implementasi sistem manajemen lingkungan. Oke. Kalau sesuai regulasi itu kan tidak diwajibkan. Ya toh? Regulasi kita, regulasi pemerintah itu tidak ada. Anda harus melakukan sistem manajemen lingkungan di audit periodik, kan tidak ada. Dia hanya menjadi sebuah persyaratan parsial dari sebuah persyaratan proper. Oke, kalau dicari di regulasinya hanya itu, bahwa ketika Anda mau proper hijau, nih loh, SML-mu harus go on, harus punya, yang di dalamnya ada audit lingkungan. Tapi secara tertulis itu nggak ada. Ya. Oke, satu regulasi kita. Tetapi ketika disesuaikan dengan sebuah standar sistem manajemen lingkungan, kalau ngacu ke standar itu akan jadi wajib. Gitu ya. Jadi ketika Anda menyusun SML, lalu Anda itu disertifikasi oleh badan sertifikasi, dapatkan sertifikatnya. Kalau Anda tidak melakukan audit sistem manajemen lingkungan, maka
Anda nanti pasti dicopot sertifikatnya. Karena apa? Ada kewajiban untuk melakukan audit sistem manajemen lingkungan secara periodik, di mana? Di standar ISO 14001. Oke? Runtutannya tahu ya? Di standar itu ngomong bahwa Anda ketika mengimplementasikan sistem manajemen lingkungan harus melakukan tindakan evaluasi dan tindakan perbaikan. Salah satu klausulnya adalah audit lingkungan. Dalam konteks ini audit itu adalah audit lingkup sistem manajemen lingkungan. Oke? Oke ya? Yang ini bisa dipahami ya? Untuk itu kan kayak ada sebuah irisan ya. Kayak sebuah irisan. Maka apakah berbeda ketika kita melakukan audit sistem manajemen lingkungan dengan melakukan audit lingkungan? Beda enggak? Beda enggak kira-kira? Oke, gimana? Ketika Anda melakukan audit untuk audit lingkungan dan untuk audit sistem manajemen lingkungan, pertama, tata caranya bisa beda enggak? Tata caranya. Tata cara audit. Yang Pak Servin ajarkan tata cara audit apa? Kalau Anda mau mengaudit itu bagaimana caranya? Tata caranya, tata apanya? Sudah lupa? Oke. Pembobotan itu teknisnya ya. Teknis ketika Anda mau mengambil kesimpulan. Pertama itu gimana sih? Kan ada yang itu ya, ada perencanaan gitu kan ya. Nah, kalau perencanaan apaan? Ada perencanaan gitu ya. Terus apa namanya? Pengambilan data gitu ya. Oke. Nah, seperti itu kan tahapannya. Tahapan itu sama nggak kira-kira ketika Anda mengaudit dengan SML? Tahapannya sama. Oke ya. Jadi metode audit itu sama. Metodenya sama. Cuman lingkupnya yang bisa berbeda-beda. Oke? Lingkupnya bisa berbeda-beda kan? Misalnya, Anda itu mau mengaudit lingkungan terkait dengan pencemaran air, gitu ya. Berarti kan materinya yang mau Anda audit itu berbeda toh. Dengan ketika Anda mau mengaudit apa? Bapak harus hari ini saya tugaskan untuk mengaudit sistem manajemen lingkungan di perusahaan A. Beda kan? Materinya itu loh. Lingkupnya berbeda, materi yang harus Anda audit juga berbeda. Maka ketika misalnya Anda mau mengaudit tadi itu pencemaran air, Anda harus cari regulasi tentang air itu apa saja. Bla 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 bla. Gitu ya. Kira-kira apa sih ini? Dari undang-undang, dari PP, dari Perpu, dari Kepmen, kumpulin semua tentang air. Inilah materi auditnya yang akan dijadikan, yang Anda akan jadikan untuk mengaudit. Kan mengaudit tadi mencari kesesuaian. Iya toh? Sesuai dengan apa? Sesuai dengan ini. Yang dicium ini itu maksudnya peraturan, regulasi. Yang dicium bingung ini itu apa? Jadi ketika Anda itu, maka Anda cari ini sesuai nggak? Ini sesuai nggak? Ini sesuai nggak? Dasarnya apa? Ini loh regulasinya, Pak. Jadi Anda ketika menilang orang, itu ini loh. PP nomor sekian atau Kepmen pasal sekian, ayat sekian. Oke? Oke? Atau bisa jadi Anda itu, nah ini dia, yang paling penting Anda mengaudit itu tahu itunya ya. Satu, Anda harus